tema kita adalah Unity in Diversity. Memang kalau Indonesia bagus tuh ya, Bhinneka Tunggal Ika, bagus ya, asik, saya suka itu. Saudara yang kuliah di universitas, kata universitas diambil dari ini juga, ya, University in Diversity. Saya mau ngasih saudara pertanyaan simple sekali, yang kayaknya sombong. Apakah Anda menilai Home Church, gereja ini, sebagai gereja terbaik? Wah, sedap. Yang Anda temui. Tentu kita akan siap dengan jawaban tidak atau iya. Mungkin ada di antara saudara bilang, oh iya banget, misalnya ya. Dengar, bertobat. Atau saudara menjawab tidak. That's okay juga. Ya. Setiap orang punya penilaiannya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya enggak dalam. Tapi mari coba kita masuk dengan pertanyaan berikut nih. Apa yang mendasari penilaian kita? Mungkin penilaian ini lebih membutuhkan waktu untuk dijawab. Kalau kita menjawab ya, kenapa? Kalau kita menjawab tidak, kenapa? Firman Tuhan katakan hati manusia itu seperti neraca yang rusak. Jangan-jangan kitanya loh punya penilaian yang salah. Punya punya tolak ukur yang berbeda. Ada orang melihat, kenapa saya pakai Home Church? Karena itu yang kita bisa lihat sekarang. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita menilai apa saja seringkali dengan tolak ukur yang berbeda. Wah, gereja itu keren tuh. Home Church terbaik. Kenapa? Gembalanya itu loh. Makasih. Saya tahu tepuk tangannya agak terpaksa kan. Ya. Gembalanya itu, wah. Tapi tahukah saudara, dengan alasan yang sama, ada juga orang yang gak setuju. See? Dengan alasan gembala, dia akan bilang, wah gembalanya, justru karena gembalanya, saya gak merasa Om Cum terbaik. Iya dong. Ada yang kesini, wih fasilitas, keren. Tapi dengar saudara, dengan alasan yang sama, orang juga akan menilai, masih banyak yang lebih bagus fasilitasnya. Oke? Jadi hati-hati nih. Saya mau ngajak kita punya nilai, menambahkan nilai yang paling gak ada satu nilai yang saya mau tambahkan hari ini sesuai firman Tuhan. Oke? Nah, untuk itu saya mau ajak kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus. Ya, 1 Korintus 12 sehubungan dengan diversity. Kayak ayatnya panjang, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat ini menarik untuk saya karena gini. Biasanya karena Kristus maka gini. Oke? Ayat ini berbeda. Karena ini maka Kristus. Wow. Jadi alegorinya sedikit kebalik ya. Karena tubuh ini beda-beda, demikian juga Kristus. Sebab dalam satu roh, rohnya besar, roh Allah, roh kudus, kita semua baik orang Yahudi, Yunani, Batak, Nias, Jawa, Ambon, budak, status, merdeka, telah dibaptis. Baptisan penting ya, menurut saya salah satunya adalah ini, materai janji Tuhan. Jadi kalau saudara bilang, kayaknya kita yang penting percaya Kristus deh. Gak perlu dibaptis, perlu dibaptis. Oke? Kalau nggak sempat, nggak apa-apa. Tapi kalau sempat, ayo. Haleluya. Penting kok. Karena dibaptis jadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Rohnya besar lagi. 14. Karena tubuh kita tidak terdiri dari satu anggota, tapi apa? Banyak anggota. Andai kata kaki berkata, aku bukan tangan, ya iyalah. Oke. Aku tidak termasuk tubuh, Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Enggak. Saudara bisa jawab itu. 16. Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku enggak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Enggak.
17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, waduh. Saya bisa bayangin ini Paulus loh. Bayangin kalau kita semua mata, waduh. Di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan kepada tubuh masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Allah mengendakinya. Oke, terus. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata sama tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Yang paling lemah, paling dibutuhkan. Wow. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Kadang-kadang ayat-ayat ini saya bertobat ya, mungkin miss juga dengan dalam kehidupan kita di gereja. Kita terlalu memberikan tempat untuk yang memang sudah mulia, terlalu dibanding tempat untuk yang kayaknya lemah, yang kayaknya kecil. Oke, terus ya. 24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok, ya dong. Yang udah elok kok, udah mulia. Tapi kadang-kadang banyak juga yang sudah elok merasa kurang. Cek. Jangan-jangan ada sesuatu dalam kita. Oke. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Wah. Poin saya yang pertama. Perbedaan itu kehendak Tuhan loh. Perbedaan dikehendaki Tuhan, bukan perpecahan. Oke? Unity bukan uniformity. Unity itu nggak perlu seragam. Ya. Bahayanya adalah dari luar kayaknya seragam, tapi dalamnya nggak unity. Ada yang gitu tuh. Masuk gereja tertentu, wih potongan rambutnya semua sama, lucu ya. Ada tuh, saya lihat masuk, wih sama semua nih. Gayanya ya sama. Gayanya dia bisa sama. Dan dengar ya, gak apa-apa, memang kita tuh kumpul dengan bawaannya orang yang mirip dengan kita kan, yang kita familiar gitu kan, dan gak apa-apa juga. Tapi ingat saudara, yang dikejar jangan hanya itunya. Haleluya. Yang utamanya itu gak itunya, yang utamanya tuh soal unity. Kesatuannya itu yang kita kejar. Ya. Kalau kita lihat LCC-nya Tuhan Yesus punya LCC loh. Kelompok pemuridan kita. Kita sebut LCC buat saudara yang belum tahu. Kalau kita lihat pemurid LCC-nya Tuhan Yesus, Yohanes 21 bilang gini ya, di pantai berkumpullah Simon Petrus, ini kejadian waktu Tuhan Yesus sudah disalib, baru murid-murid balik takut. Nah ini ayat Yohanes 21 ayat 2. Berkumpullah siapa? Simon Petrus. 1, 2 Thomas yang disebut Didimus. Thomas itu artinya anak kembar. Jadi diperkirakan Thomas ini punya kembaran yang kita nggak tahu siapa namanya. Nah yang menarik Thomas selalu kalau nanti dibaca kitab Injil, Thomas selalu dideketin namanya dengan Nathanael ini. Dari Kana orang Galilea. Anak Zebedeus berapa orang sudah? 2, Yakobus, Yohanes. Oke. Dan 2 orang muridnya lain, nggak tahu nih namanya. Nah jadi kalau kita lihat ada 6 orang tuh. Simon Petrus, Thomas, anak-anak Zebedeus 2 orang dan 2 orang murid yang lain, 6 orang. Jadi saya buat sih, kayaknya paling tidak ada 6 orang dalam kelompok LCC Tuhan Yesus nelayan. Karena begitu takut balik ke tempatnya, kerja lagi balik ke kebiasaannya semula, 6 orang. 1 orang zelot, Simon orang zelot. Orang zelot itu apa-apa sama pemerintah nggak setuju. Wah. Pokoknya harus memurnikan keyahudian, orang zelot. 1 orang pemungut cukai, Matius pemungut cukai. Pemungut cukai itu kayak pengkhianat bagi orang Yahudi. Dia orang Yahudi tapi mungutin uang Yahudi untuk Roma. Jadi mereka kesel tuh sama orangnya. Orang zelot biasanya nggak bisa gabung sama pemungut cukai. Kenapa? Untuk orang zelot ini sumber masalah Yahudi. Tidak murni nih.
Dan mereka jadi satu LCC. 4 lain nggak terlalu diketahui latar belakangnya, tapi sepertinya golongan yang sama. Oke, yang paling punya kemungkinan sumber daya keuangan ada satu, Matius. Pemungut cukai, satu kali dikatakan di firman Tuhan, Matius buat pesta, ngundang banyak orang. Jadi sarjana Alkitab melihat, wah Matius nih cukup punya kemampuan keuangan. Ya. Tapi lihat itu ya, puji Tuhannya enggak 6 orang zelot. Lihat. Atau 7 orang pemungut cukai. Lihat yang mayoritas di sana, yang menengah, yang rohani, karena dua dari 6 orang itu dulunya ex pemuritannya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis masuk ke pemungkinan Tuhan Yesus. Jadi dari gereja lain nih, baru ngajak Petrus masuk. Ya, 11 orang Galilea, orang Yahudi menganggap orang Galilea ini adalah orang Yahudi pinggiran. 11 orang tuh, orang pinggiran. Tuhan Yesus hadir dengan LCC-nya untuk orang pinggiran, pas banget. Sama aku merasa Tuhan Yesus aku banget. Satu orang Hebron. Hebron tuh kota Yahudi banget. Siapa orang Hebron? Yudas. Yudas tuh yang dianggap paling Yahudi di antara Yahudi 11 ini. Tapi yang saya mau ajak sama saudara gini loh saudara. Tuhan Yesus sengaja meletakkan perbedaan di tengah ini. Karena dalam perbedaan dan dalam konflik, dengar saudara, diproses kita semua. Kepentingan masing-masing diproses di situ. Sehingga yang harusnya kita tuju adalah ini. Tony Evans ini penulis hamba Tuhan, pastor, penulis lah ya. Dia pakai kata ini bagus ya. Unity is not uniformity, unity is oneness of purpose. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari, apa tujuannya, itu yang menyatukan saudara dan saya. Waktu tadi saudara menjawab soal home church atau pertanyaan apa saja, masukkan ini, apa ya tujuannya ya? Anak-anak kita nanya kan, ngerokok tuh seru gak ya? Ngerokok seru gak ya? Jawab sama dia dengan, kenapa mau ngerokok? Why? Apa tujuannya? Oh supaya keren, kamu kan udah keren. Gak perlu gitu, kamu tuh udah keren banget tau. Taruh nilai-nilai yang benar dalam hidupnya. Ya. Mas, Kak aku mau tato nih. Oh iya, seru dulu. Oh iya. Jangan langsung diam. Weh, apa itu tato? Enggak. Oh iya. Kenapa? Oh, karena semua ditato. Justru kalau kamu enggak sendiri, kamu beda sendiri, keren. Hari ini yang dicari itu perbedaan. Bukan hanya persamaan. Mau kelihatan dibanding yang lain. Beda. Sedap. Yang kedua. Tadi kita lihat ya. Yang paling lemah justru paling diperlukan. Kata kuncinya itu saling, saudara. Saling membantu, saling memperhatikan, saling. Gimana di LCC-nya Tuhan Yesus? Saya mau ambil contoh Filipus. Filipus di Alkitab, salah satu muridnya Tuhan Yesus, soalnya ini dikenal adalah orang yang susah ngambil keputusan. Kalau nggak ada temen dia nggak happy gitu. Dia butuh orang lain untuk afirmasi. Ya. Waktu peristiwa 5.000 orang berkumpul, Tuhan Yesus bilang, cari makan gitu. Filipus yang nanya sama Tuhan Yesus, bagaimana ya Tuhan Yesus ya? Nyari makannya itu, mengasih makan mereka nih gimana tuh? Gimana? Filipus tuh. Yang lain tuh diam atau mungkin model Petrus yang pemimpin, ayo kita pikirin. Di grup kita kan ada yang gitu ya. Terakhir, kalau saudara lihat waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah sama murid-muridnya. Filipus yang meminta sama menunjukkan Bapa tuh sama ke mereka siapa? Makanya jawaban Tuhan Yesus gini, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Lihat tuh, Filipus tuh dia itu selalu punya keraguannya, selalu nggak pede orangnya. Itu Filipus. Di tengah grup kita ada loh gitu.
Tapi dengar saudara, Filipus itu mengerjakan rencana Allah juga dalam kehidupan, dalam kelemahannya. Banyak hal yang kita bisa belajar dengan Filipus. Jadi kalau ada orang kayak gitu di tengah LCC saudara, dengar ya, itu Tuhan yang kirim. Gak ada yang amin loh. Amin ya, ya. Minimal membawa kita makin sabar. Minimal tuh. Terakhir, mari kita saling, ayat tadi bilang, menghormati fungsi dan panggilan masing-masing. Kita berbeda karena ada fungsinya, beda. Ya saudara. Saya merasa bisa ngeset sound system. Merasa bisa. Tapi waktu saya ngeset, saya tahu Edi lebih bagus ngesetnya. Ada setiap kita yang sudah Tuhan berikan tempatnya. Slide terakhir. The irony of the gospel is that the only way to be worthy of it is to admit that you are completely unworthy of it. Saya suka kata Timothy Keller di sini. Apa saudara? Kalau kita bisa melihat hidup kita yang gak layak, di situ kita bisa melihat Injil itu. Kalau hari ini kita melihat kita selalu sempurna, kita susah loh ngelihat ketidaksempurnaan orang di sekitar kita. Kita butuh dipaparkan oleh Injil, betapa kita butuh Injil. Dan nanti saudara akan bisa melihat ternyata sekitar kita butuh Injil dalam hidup mereka. Butuh kehadiran saudara untuk mereka. Amin ya.